Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah refleksi tutup tahun dengan saat hening. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 1-2. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari yang sudah kita lalui di dalam tahun 2020, dalam segala suasana suka maupun duka, dalam segala suasana yang enak maupun tidak enak. Terlebih di dalam situasi pandemi saat ini, kita masih tetap bisa ada di akhir tahun ini dan kita akan bersama-sama memasuki tahun baru, tahun 2021. Sudah sepatutnya kita akan mensyukuri kasih Tuhan itu. Kita pujikan, ku bersyukur sebab Kau setia. Sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau
sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dalam situasi pandemi saat ini yang melanda dunia dan juga kita alami, mungkin kecemasan, ketakutan, kekhawatiran menghantui kita. Namun yakinlah bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-Nya. Tuhan akan memberikan pelangi setelah hujan. Maka setelah pandemi ini berlalu, maka kita juga akan mendapatkan pelangi kasih dari Tuhan. Pelangi kasih. Ini mungkin tak dapat Engkau
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang telah membuktikan penyertaan kepada kami sepanjang tahun 2020. Dan bersyukur berkat tuntunan-Mu kami sampai di penghujung tahun ini. Kami menyadari dengan kekuatan sendiri, tentu kami tidak mampu menjalani sendiri tahun ini. Terutama karena tahun ini adalah tahun yang berat bagi kami semua. Dengan adanya pandemi di tengah-tengah kami Tuhan, ada banyak hal yang ditimbulkan sebagai dampak dari pandemi ini. Dan kami tahu hanya karena kasih setia-Mu maka kami bisa melewati semua ini. Saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu, merenungkan bagian dari firman-Mu. Merefleksikan apa yang terjadi selama hari-hari kami yang lalu. Mari ya Tuhan tolong kami, sehingga dalam perenungan kami ini, kami mengerti benar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan, bagaimana menjadi bijaksana dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar dari refleksi kita akan diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90, dimulai dari ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Amin. Ketika corona menjadi guru, jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang istimewa. Dimulai dari virus yang tak kasat mata, namun kompleksitas yang ditimbulkan begitu dahsyat. Virus corona telah mengubah dunia begitu banyak, begitu mendasar dan begitu menentukan. Kehidupan kita limbung karena ketidaksiapan, ketidakterdugaan, dan ketidaktahuan. Sendi-sendi kehidupan terkoyak, hubungan-hubungan terputus, kehati-hatian sekaligus kecurigaan menjauhkan kita satu sama lain. Keterasingan tercipta dengan sendirinya. Pikiran, kehidupan, dunia dipersempit menjadi rumah kita dan diri kita saja. Tentu pilihan kita adalah keselamatan diri. Dan kita membayarnya dengan pemisahan-pemisahan yang tanpa ampun. Saudara-saudaraku, 8 bulan bahkan lebih corona bersama kita. Diakui atau tidak, dia mengajar kita banyak hal. Dalam kehidupan, ia adalah guru. Suatu pengalaman yang mengajar kita. Sebagai guru, corona mengajar kita untuk
cermat menilai, untuk kita bijak menimbang dan cerdas menentukan pilihan. Sebab bisa saja ketakutan kita yang membabi buta tanpa hikmat memasukkan kita pada tembok keegoisan dan ketidakpedulian yang akut. Namun bisa juga sebaliknya, kesembronoan kita dan sikap meremehkan akan membahayakan dan merenggut kehidupan itu sendiri. Maka dalam hikmat kita diajar untuk menemukan jalan ketiga, jalan alternatif. Tidak sembrono, namun juga tidak dibutakan oleh ketakutan. Sebab setiap ujian datang dengan suatu maksud, suatu tujuan kebaikan. Jadi ketika corona menjadi guru, dia mengajar kita untuk mengasihi tubuh pemberian Allah dengan memiliki pola hidup yang sehat, bersih, teratur dan bertanggung jawab. Untuk tidak bersikap egois, tidak menutup diri dan menutup mata terhadap situasi yang penuh tekanan akibat pandemi. Temukan cara-cara untuk tetap menolong orang lain dalam kehati-hatian. Jangan bersembunyi di balik cangkang keamanan dan kenyamanan belaka. Dunia ini butuh banyak tangan untuk pemulihan. Jadikan diri kita tangan-tangan itu. Keegoisan kita hanya menambah penderitaan. Bertumbuhlah dalam karakter yang kuat sekaligus berbelas kasih. Sebab corona dengan jelas menyingkap siapa diri kita. Saudaraku, mereka yang pada dasarnya suka mementingkan diri akan nampak dengan jelas pada saat-saat ini. Dan siapa yang pada dasarnya penuh dengan belas kasih akan nampak juga. Di sisi lain, saudaraku, corona juga mengajar kita untuk lebih fokus pada keluarga. Pada orang-orang yang selalu ada untuk kita, mendukung kita, mendoakan kita, berjuang mati-matian untuk kita. Inilah saat, saudaraku, inilah saat di mana kita juga ada untuk mereka. Luangkan waktu, kasihi dengan perbuatan, pahami isi hati mereka. Percayalah saudaraku, buahnya pasti manis. Keluarga diubahkan menjadi jauh lebih indah. 8 bulan penuh tekanan akan menjadi sia-sia jika kita di rumah tetapi fokus kita hanya pada gadget saja. Pada hubungan-hubungan dunia halu, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Saudaraku, ketika corona menjadi guru, maka ia juga mengajar kita untuk memaknai persekutuan dengan cara yang baru. Tidak melulu secara komunal dalam peribadahan yang besar, namun kembali menjadikan rumah kita sebagai gereja. Di mana seisi rumah di situ bersatu hati, bertekun, menghidupkan api iman bersama-sama. Jadi, jika merindukan pemulihan hubungan-hubungan dalam keluarga, jika merindukan pemulihan finansial, jika merindukan pemulihan dari dosa dan kegagalan kita pribadi, jika rindu mempunyai hubungan-hubungan sejati yang erat dan tulus dalam keluarga, maka mulailah
dengan bertelut dan berdoa bersama. Rasakan bagaimana Tuhan mengubahkan keluarga. Jadi saudara-saudariku, betapapun corona telah mendatangkan penderitaan yang begitu mendalam untuk kita. Namun sebagai batu ujian, dia juga mengajarkan banyak hal. Ia mengubah mereka yang berhikmat menjadi manusia yang lebih baik. Ia membentuk mereka yang mau belajar dari pengalaman menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Ia mengubahkan dunia dan mengubahkan kita dengan bersikap yang tepat. Masa-masa ini menjadi api yang memurnikan iman kita, diri kita, karakter kita, keluarga kita. Buka mata hati, pertimbangkan dengan hikmat, dan bersikaplah yang cerdas. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya menengadakan hati dan roh kita, jiwa kita kepada Tuhan untuk menaikkan doa syukur akhir tahun 2020. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya menengadakan hati, roh, dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami sehati mau datang kepada Tuhan, menaikkan puji, syukur, dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena kalau kami menoleh ke belakang melihat kembali perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2020 ini, maka kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, ini semua oleh karena penyertaan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apalagi Tuhan, ketika pada tahun 2020 ini kami diperhadapkan dengan suatu situasi khusus, virus corona yang melanda kehidupan kami. Banyak hal berubah begitu cepat di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami jalani Tuhan, semuanya membuat kami panik, membuat kami cemas, membuat kami bingung. Kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tetapi Tuhan, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sudah menyertai kami, sudah menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, menolong kami untuk kami tetap survive di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, sekali lagi semuanya ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami juga percaya bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang juga mengalami banyak sekali perubahan-perubahan pelayanan kami oleh karena situasi pandemi ini, tidak menyurutkan semangat kami, kesetiaan kami untuk melayani Tuhan, sehingga gereja Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya dapat terus melayani umatnya. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, di penghujung tahun 2020 ini, satu hal, hidup kami bermuara hanya kepada kasih Tuhan. Kami tidak meragukan kasih dan pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, sekali lagi, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa dan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan hidup kami nanti di tahun 2021 yang sebentar lagi Tuhan akan kami jelang. Kami tidak tahu Tuhan
apa yang akan kami alami di tahun 2021. Tetapi satu hal kami yakin, kami percaya, sebagaimana perjalanan hidup kami dipimpin sepanjang tahun 2020, maka pada tahun 2021 ini pun kami tetap akan merasakan kasih karunia, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau sepanjang tahun 2020 kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan-perkataan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan, sikap hidup dan perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, kami mohon pengampunan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah syukur dan doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refleksi akhir tahun 2020 ini. Berharap kiranya kita semakin bijaksana dalam menyikapi gelombang pasang kehidupan. Dan ke depan kita akan berjalan dengan tetap percaya kepada firman-Nya. Pujian percaya bukan karena melihat akan mengakhiri refleksi kita malam ini, dan biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kita. Tuhan memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.